adik-adik semua kelas pelopor, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita tetap bersidang anak-anak secara online di rumah masing-masing ya. Nah, kakak harap kalian tetap semangat di dalam sidang kali ini. Sebelum kita mulai sidang kita, mari adik-adik kita semua sama-sama berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami bisa datang kepadamu. Tuhan, pimpin sidang kami kali ini sehingga kami bisa memuji Tuhan, bisa sungguh-sungguh mengikuti dengan baik setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik semua, kali ini kakak akan bercerita dengan judul Tuhanku Tegas. Kakak ulangi lagi, Tuhanku Tegas. Nas Alkitabnya ada di kitab Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Nah, adik-adik, Tuhan kita itu adalah tegas. Nah, di sini siapa yang pernah dihukum? Mungkin dihukum sama orang tua kalian atau dihukum sama guru kalian. Nah, kira-kira hukuman apa ya yang pernah kalian alami? Ya, mungkin yang sudah besar-besar ada yang dihukum sama guru disuruh membersihkan kamar mandi, atau dihukum disuruh berdiri di pojokan sambil mengangkat satu kaki atau memegang telinga. Nah, ada juga yang dihukum dengan cara dipukul atau dicubit kecil. Nah, mungkin ada juga yang dihukum melalui menulis yang berlembar-lembar banyaknya. Nah, siapa yang pernah mengalami demikian? Nah, mungkin ada juga dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam ruang gelap. Nah, pasti takut kan kalian semua? Nah, kira-kira kenapa kalian sampai dihukum? Nah, mungkin kalian tidak mengerjakan PR, nah, maka dihukum oleh guru. Atau mungkin ketika makan, makanannya tidak dihabiskan, sehingga papa mamamu menghukummu. Atau mungkin kalian terlalu banyak menonton televisi. Kalian terlalu banyak bermain game atau bermain HP atau gadget sehingga lupa makan, lupa mandi, lupa belajar dan lain-lain, sehingga papa mama menghukum kalian. Nah, mungkin ada lagi dihukum karena mencoret-coret tembok dan lain sebagainya. Nah, kalian pernah mengalaminya seperti itu adik-adik? Nah, kenapa papa mama menghukum kalian? Papa mama menghukum kalian atau guru menghukum kalian tujuannya supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi adik-adik. Nah, kalian pernahkah jika kalian berbuat baik tapi kalian mendapatkan hukuman? Jika kalian mengerjakan tugas-tugas sekolah atau menjaga adik, kalian mendapatkan hukuman? Nah, tentu tidak adik-adik, karena hukuman itu diterima ketika hidup kita tidak tepat, ketika kita bertindak seenaknya sendiri, maka kita mendapatkan hukuman. Begitu juga kenapa papa mama kalian kadang-kadang juga menghukum kalian, misalkan karena kalian tidak membuat PR sehingga menghukum kalian. Karena apa? Karena mereka sayang pada kalian semua. Karena kalian adalah anak mereka, adalah anak papa dan mama kalian.
maka papa mama kalian peduli dengan kalian, menghukum kalian supaya kalian bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, tidak mungkin orang tua kalian mengurusi, misalkan ada anak nakal di jalanan, tidak mungkin papa mama kalian menghukum anak-anak yang di jalanan itu, karena mereka bukan anaknya papa mama kalian. Nah, jika kalian mendapatkan hukuman karena orang tua kalian sayang dengan kamu semua adik-adik, maka karena papa mama sayang, maka kalian dihukum, diarahkan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tegas. Tuhan menghukum orang-orang yang berbuat jahat, hidupnya yang tidak sesuai dengan perintahnya. Nah, Tuhan menghukumnya. Nah, kenapa Tuhan menghukumnya? Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Nah, karena Tuhan sayang kepada kita semua, maka Tuhan menghukum kita supaya kita kelak tidak mendapatkan hukuman di masa yang akan datang, supaya hari ini hidup kita bisa lebih baik lagi. Nah, adik-adik, waktu itu ketika Tuhan akan bait suci yang berada di Yerusalem, di situ ramai sekali adik-adik. Ternyata di bait suci itu banyak orang ada berjualan adik-adik. Ada penukar-penukar uang, terus ada juga yang berjualan lembu, kambing, merpati, juga domba. Nah, banyak sekali orang pada berjualan di situ. Nah, sehingga ramai sekali. Nah, mereka pada apa adik-adik? Mereka pada menipu Tuhan. Mereka pura-pura datang ke bait suci untuk berdoa atau untuk beribadah, tetapi mereka malah berdagang. Mereka malah melakukan jual beli untuk kepentingan diri mereka sendiri. Nah, Tuhan tidak senang terhadap keadaan ini adik-adik. Maka pada waktu itu Tuhan dia bersikap tegas terhadap situasi saat itu. Tuhan marah, Tuhan membalikkan semua meja-meja penukar uang. Tuhan juga membalikkan semua bangku-bangku yang dibuat untuk mereka berjualan. Akhirnya mereka pada lari keluar dari bait suci itu. Nah, di situ Tuhan berkata bahwa rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Nah, adik-adik, Tuhan kita sangat tegas sekali terhadap setiap perbuatan yang tidak tepat, yang tidak benar. Tuhan akan berbuat tegas. Maka dari itu kita harus juga belajar supaya kita juga tidak hidup dengan sembarangan, tidak berbuat jahat. Nah, lalu bagaimana jika kita misalkan sedikit berbuat jahat, misalkan sedikit kita mengisengi teman kita, atau kita sedikit memukul teman kita meskipun pelan. Nah, Tuhan marah enggak? Tuhan tetap marah adik-adik. Tuhan tetap tidak suka adik-adik. Tuhan berbuat tegas. Nah, Tuhan tidak mau kita anak-anaknya melakukan dosa, baik dosa kecil maupun besar. Tuhan tetap tidak mau. Nah, bagaimana jika kita sudah terlanjur melakukan hal-hal yang jahat adik-adik? Misalkan ketika kita bersidang anak-anak, kita mengisengin teman kita atau mengganggu teman kita yang sedang berdoa, diganggu malah kita tidak berdoa. Nah, bagaimana? Nah, segeralah
tobat di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan. Tuhan, aku minta ampun kepadamu. Meskipun Tuhan Yesus itu tegas, tetapi Tuhan juga mengasihi kita semua adik-adik. Asalkan kita mau mengakui perbuatan kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan juga akan mengampuni kita, mengampuni adik-adik semua. Maka dari itu, jangan kita menipu Tuhan seperti orang-orang di bait suci tadi adik-adik. Ketika kita bersidang, orang-orang di bait suci tadi harusnya mereka beribadah di bait suci, berdoa di bait suci, ya kan, memuji nama Tuhan. Tetapi mereka telah menipu Tuhan dengan apa? Berjual beli untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, itu tidak tepat adik-adik. Maka Tuhan harus bersikap tegas dalam hal ini. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar hidup yang tepat, tidak menipu Tuhan. Saat kita berdoa, kita juga sungguh-sungguh berdoa. Saat kita beribadah, kita juga sungguh-sungguh beribadah. Nah, saat kita belajar, misalkan waktunya belajar, kita juga perlu sungguh-sungguh belajar adik-adik. Jangan pura-puranya belajar tapi ternyata tidak belajar, malah mainan sendiri. Nah, itu namanya menipu Tuhan ya. Maka dari itu kita di sini perlu belajar untuk berbuat apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan tidak inginkan, kita juga menjauhinya. Kita belajar tidak menipu Tuhan. Kita melakukan apapun, baik beribadah, sidang anak-anak, maupun berdoa, atau memuji Tuhan, atau belajar, atau melakukan tugas-tugas di rumah, kita juga perlu dengan sungguh-sungguh melakukannya. Dengan demikian, hidup kita juga akan menjadi hidup yang seperti yang Tuhan inginkan, hidup yang teratur, yang tidak ada tipuan sedikit pun di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak yang senantiasa hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia secara benar dan tepat. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kali ini kita menghafalkan di kitab Roma pasal 12 ayat 9. Berbunyi, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kakak ulangi lagi, Roma pasal 12 ayat 9. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, sebelum kita akhiri, mari adik-adik kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan memimpin hidup kita sehari-hari supaya kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hidup yang baik dan tepat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang tegas, Engkau mendisiplinkan kami karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau sayang kepada kami, sehingga kami bisa didisiplinkan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan atas pendisiplinan dari orang tua kami, karena mereka melakukan semuanya itu, karena mereka sayang kepada kami, sehingga kami bisa memiliki hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Kita sambung di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.